Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Gengga Erinda, NIM 231111003409. Kali ini saya akan membuat video sebagai pengganti presensi pada materi bab 8, yaitu tentang analisis persoalan. Langsung saja kita ke materi. Tahapan analisis persoalan. Kita biasanya menghadapi banyak persoalan yang sedang terjadi secara bersamaan. Penjualan menurun, mesin rusak, produksi merosot, suplai bahan baku tersendat, pelayanan pelanggan yang menurun, komplain yang meningkat, dan motivasi karyawan yang merosot. Saat banyak persoalan timbul, seringkali reaksi kita adalah sama, yaitu panik. Seringkali seiring dengan meluasnya dampak dan keseriusan persoalan, kadar kecemasan pun bertambah. Apabila rasa cemas menghantui, kita akan mengatasinya dengan yang pertama adalah menempatkan kesalahan pada satu pihak. Entah mengapa satu kecenderungan kita yang pertama adalah menentukan si pembuat masalah, saling tunjuk, saling menyalahkan, dan saling mencari kambing hitam sehingga lupa melihat persoalan itu sendiri. Yang kedua, menggunakan data secara selektif. Untuk mendukung teori yang kita miliki mengenai penyebab persoalan, kita mengabaikan informasi atau menggunakan informasi secara terbatas. Menggunakan data secara terbatas mencegah kita mengetahui fakta-fakta yang lebih relevan mengenai suatu persoalan, sekaligus mencegah kita mengalami persoalan secara benar. Yang ketiga, kita tidak tahu kapan harus berhenti melakukan analisis. Memungkinkan kita ingin menyelidiki terlebih dahulu persoalan dan mengumpulkan informasi, tetapi kita tidak tahu kapan harus berhenti. Yang keempat adalah mengambil kesimpulan mengenai penyebab. Ketika ada suatu persoalan, acap kali kita berteori mengenai apa yang sedang terjadi. Kita percaya kita tahu bahwa persoalan tersebut begitu pula dengan orang lain. Yang kelima adalah mengambil tindakan tetapi tidak efektif. Untuk melakukan sesuatu, kita pun akan mengajukan solusi dan berharap solusi yang kita tawarkan akan memperbaiki situasi. Memang kerap kali kita dituntut untuk aksi dengan cepat soal persoalan yang muncul. Namun tindakan yang diambil tidak selalu berarti menghilangkan persoalan. Lebih jauh, kemungkinan tindakan yang kita ambil ini meminimalkan dampak kerusakan persoalan tersebut pun tidak pasti. Nah, inilah yang disebut dengan pendekatan hit dan miss. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, acap kali kita berasumsi seolah-olah memahami duduk permasalahannya dan mengetahui akar dari penyebab permasalahan. Dengan melakukan pendekatan seperti itu, berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan hanya untuk mendapati bahwa tindakan yang kita lakukan tidak menjawab akar masalah tersebut secara sebenarnya. Alih-alih mengurangi atau menghilangkan kerugian adanya persoalan, kita malah menambahkan kerugian akibat pendekatan hit dan miss yang sudah disebutkan di awal. Pengalaman di lapangan membuktikan bahwa hal ini banyak sekali terjadi. Disinilah pentingnya melakukan analisis persoalan secara cermat terlebih dahulu sebelum kita mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan akar masalah persoalan. Salah satu cara untuk mengentaskan suatu persoalan adalah dengan mengambil tindakan yang ditujukan kepada penyebab persoalan. Tentu saja tindakan instan tidak jarang memang diperlukan. Reaksi cepat berperan mengurangi dampak persoalan serta memberikan waktu untuk kita mencari akar persoalan. Seringkali kita mengira punya cukup waktu untuk melakukan lebih dari sekedar tindakan penanggulangan sementara. Namun sadarkah kita bahwa nantinya kita pun akan menghadapi persoalan yang sama? Persoalan muncul karena adanya penyimpangan dari kondisi normal atau standar. Kondisi normal atau standar bisa berupa kebiasaan yang terjadi, kondisi umum, gambaran keadaan sehari-hari. Penyimpangan adalah akibat dari perubahan. Perubahan merupakan suatu sebab masalah. Jadi kita ingin mencari penyebab masalah, kita harus menelusuri ke masa lalu. Perubahan yang relevan apa yang terkait dengan persoalan, yaitu fakta kejadian bukan fakta kejadian. Nah,
Berikut ini adalah analisis persoalan yang membantu kita mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis informasi dan data yang relevan dengan tujuan yaitu menentukan akar persoalan. Seperti juga proses analisis yang lain, analisis persoalan atau AP terdiri atas proses berikut. Yang pertama adalah merumuskan penyimpangan, menentukan fakta persoalan dan menentukan bukan fakta persoalan. Yang ketiga mencari penyebab yang mungkin. Yang keempat menguji dan menetapkan sebab-sebab yang paling mungkin. Dan yang kelima adalah melakukan verifikasi. Yang pertama merumuskan penyimpangan. Aristoteles pernah bertutur persoalan yang dirumuskan dengan baik adalah sudah menyelesaikan 50% dari persoalan itu sendiri. Itu sebabnya langkah pertama dalam analisis persoalan adalah merumuskan penyimpangan yang sedang dialami. Pada tahap ini, kita merumuskan penyimpangan yang sedang dialami, kita menyatakan dengan jelas persoalan yang sedang dihadapi. Seringkali ada beberapa persoalan yang muncul sekaligus dan bisa jadi ada persoalan yang tumpang tindih. Untuk itu, kita perlu mengetahui dengan spesifik persoalan yang ingin ditinjau. Selanjutnya adalah menentukan fakta dan juga menentukan yang bukan fakta. Fakta persoalan adalah penyimpangan yang terjadi. Fakta persoalan ini harus diperjelas dengan menentukan pertanyaan apa atau siapa, di mana dan kapan, serta berapa luas permasalahan yang terjadi tersebut. Dan yang kedua, bukan fakta persoalan adalah penyimpangan yang mungkin terjadi tetapi tidak terjadi. Fungsi dari bukan fakta persoalan adalah membingkai fakta persoalan hingga kita lebih fokus pada fakta persoalan tersebut. Untuk setiap tema analisis persoalan, kita ajukan 2 tipe pertanyaan. Ketika berkenaan dengan faktor atau unsur yang ada dalam persoalan yang fakta, dan tipe kedua berdasarkan faktor atau unsur yang tidak ada dalam fakta bukan fakta persoalan. Tipe pertanyaan yang kedua, bukan fakta, akan memberi gambaran yang lebih tajam mengenai persoalan yang ada. Nah, konsep mempertanyakan apa yang tidak ada dalam suatu persoalan bukan fakta mungkin terdengar ganjil, namun demikian sebenarnya memilah unsur antara fakta dan bukan fakta tadi. Yang ketiga adalah mencari sebab-sebab yang mungkin. Setelah mencari perubahan dalam bidang perbedaan, tahapan berikut adalah mencari sebab-sebab yang mungkin. Mengidentifikasi antara perbedaan dan perubahan digunakan untuk mendapatkan kemungkinan-kemungkinan penyebab. Perbedaan dan perubahan yang ditemukan adalah dasar gagasan mengenai apa yang mungkin menyebabkan persoalan. Yang keempat adalah menguji dan menetapkan sebab-sebab yang mungkin. Langkah berikutnya adalah menguji sebab-sebab yang mungkin saja terjadi dan menetapkan sebab-sebab yang paling mungkin. Dengan kita mengajukan pertanyaan bagaimana sebab persoalan ini terjadi. Yang kelima adalah melakukan verifikasi. Sebelum kita mengambil tindakan apapun, kita perlu memastikan terlebih dahulu bahwa akar persoalan sudah benar-benar diketahui. Untuk itu, langkah terakhir dalam analisis persoalan adalah melakukan verifikasi terhadap sebab-sebab yang paling mungkin tadi. Caranya adalah dengan menguji sebab yang paling mungkin sebagai sebab sebenarnya. Beberapa metode yang biasa digunakan adalah dengan uji hasil, uji laboratorium, atau uji lapangan. Jika dengan melakukan verifikasi ternyata sebab yang paling mungkin tidak terbukti menjadi masalah terjadinya penyimpangan, analisis persoalan harus dilakukan mulai lagi dari awal, karena kemungkinan besar ada informasi yang terlewatkan. Setelah penyebab ditemukan, kita harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi sebab atau penyebab dari masalah tersebut. Tindakan yang diambil harus tepat dan menjawab sebab persoalan. Dalam setiap tindakan yang diambil harus ditentukan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan dan kapan batas waktu atau tenggat waktu penyelesaiannya. Nah, selanjutnya adalah tentang bahaya berpikir dengan bingkai kacamata kuda. Hal ini yang perlu diwaspadai dalam melakukan analisis persoalan, yaitu bingkai berpikir. Kebiasaan, pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman telah membentuk pola dan membingkai cara pikir kita.
Kita hanya berpikir sebatas ruang lingkup bingkai berpikir kita. Contohnya, diadopsi dan dimodifikasi dari cerita yang sudah pernah beredar di masyarakat yang dapat menggambarkan bagaimana bingkai berpikir membatasi cara pandang sehingga menghalangi kita memecahkan persoalan yang sedang terjadi. Kebiasaan pendidikan, pengetahuan, pengalaman telah membentuk pola yang membingkai cara berpikir kita. Inilah yang dikenal dengan set teori atau teori pembuktian. Kita hanya berpikir sebatas ruang lingkup bingkai berpikir kita. Kita menganggap pengetahuan kita adalah yang paling lengkap, pengalaman kita adalah yang paling bermakna, dan keyakinan kita adalah yang paling benar. Ketika kita mencari sebab persoalan, kita terkurung dalam bingkai berpikir kita. Akibatnya kita tidak menemukan akar permasalahan yang sedang terjadi. Padahal di luar bingkai berpikir kita terdapat berbagai bingkai dunia yang luar biasa besar. Sebaliknya, kita jangan terperangkap dalam bingkai berpikir yang terbentuk di pola pikir kita sendiri. Senantiasa memperluas bingkai berpikir dengan mau belajar dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun, agar kita bisa lebih mudah menemukan solusi atas persoalan yang kita hadapi. Berhati-hatilah dalam bingkai berpikir Anda, terlebih ketika Anda melakukan analisis persoalan, karena bingkai berpikir membuat kita terperangkap pada informasi yang kita anggap itu penting menurut pola dan bingkai berpikir kita sesama. Akibatnya kita melewatkan informasi yang sebetulnya sangat vital namun berada di luar bingkai berpikir kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.